Shalom, perkenalkan nama saya Herdila Martania Putri dari kelas 12 Akuntansi 3. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek pendidikan agama Kristen. Mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ujian ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan di surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini dari kami bangun tidur sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu ini akan melaksanakan ujian praktek pendidikan agama Kristen. Kiranya Engkau menyertai dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Jika dalam ujian praktek ini terjadi kesalahan, maka Engkau yang bersedia mengampuni kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan untuk selanjutnya, mari kita membawakan lagu pujian yang berjudulkan Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dan untuk selanjutnya kita akan berdoa dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ini. Tuhan, tolong berkati hamba-Mu ini yang akan membawakan sebagian daripada firman-Mu Tuhan.
Kiranya apa yang keluar dari mulut hambamu ini dapat menjadikan kami lebih baik lagi untuk kedepannya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Mengasihi Mereka yang Tersisih, dan saya mengambil dari Matius 25 ayat 45, dan bunyinya adalah, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Kita pasti pernah kan bertemu dengan seseorang yang tersisih, orang-orang di jalan yang berpenampilan lusuh. Kita juga harus mengasihi kepada mereka. Saya mempunyai sebuah kisah tentang mengasihi mereka yang tersisih. Jadi di suatu sore ketika hendak membeli minuman di minimarket di samping gereja, saya melihat 3 orang anak berusia sekitar 11 sampai 13 tahun yang berpakaian lusuh. Dari ketiga anak tersebut, 2 anak terlelap begitu hebatnya, dan sementara anak satu sedang melakukan aktivitas yang tidak begitu jelas. Saya mempunyai niat untuk membelikan susu dan roti kepada masing-masing anak tersebut. Setelah saya membeli roti dan susu di minimarket tersebut, saya menghampiri anak yang pertama. Saya mencoba untuk membangunkannya, tetapi anak itu tidak terjaga. Demikian juga dengan anak yang kedua yang juga sedang terlelap tidur. Karena mereka tuh tidur karena kantuk yang sangat dalam. Saya hanya meletakkan susu dan roti di dekat mereka. Lalu saya mencari anak yang satu lagi dan menemukannya di salah satu pojok. Saya melihat anak tersebut sedang mencium atau menghirup plastik. Bermaksud hendak menghampirinya, anak tersebut langsung pergi, walau saya sempat juga membeli roti dan susu untuknya. Di sekitar kejadian tersebut sebenarnya tuh ada banyak orang yang saya duga mereka mengetahui dan melihat apa yang dilakukan oleh anak tersebut, tetapi mereka tidak memperdulikan anak-anak itu dan memilih untuk mengabaikannya. Mereka membiarkan anak-anak itu begitu saja. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang tersisih, mereka yang tidak dipedulikan, bahkan kehadirannya itu seringkali dianggap mengganggu ya. Mereka dikucilkan karena penampilan fisiknya yang lusuh dan mencurigakan, tidak punya uang, dan meminta-minta belas kasihan dari kita. Berjualan sedikit memaksa, sakit, lemah, tidak berdaya. Padahal semua tahu bahwa orang-orang seperti inilah yang justru membutuhkan uluran tangan dari pertolongan kita dari sesamanya gitu. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan diberkati, kita diajak untuk juga mengasihi mereka yang tersisih, yang terabaikan. Seperti itu, Allah yang menyertai kehidupan, menolong dikala kita susah, memberkati setiap jari lelah kita, mencukupkan kebutuhan kita, menghadirkan orang-orang baik di sekitar kita, menganugerahkan kita kesehatan, terus memberikan hikmah dan kemampuan, terlebih sudah menyelamatkan kita, menginginkan agar kita tuh mengasihi sesama manusia, terutama kepada mereka-mereka yang tersisih, termasuk mereka tuh sangat membutuhkan gitu sama bantuan kita. Maka usahakan untuk membantu dan mengasihi mereka, bukan malah mengasuhkan, bahkan sampai mengata-ngatai mereka gitu. Tidak perlu kita menuntut bahwa apa yang kita lakukan akan bermanfaat bagi orang lain, apalagi berharap bahwa lewat kasih kita orang lain akan langsung berubah menjadi apa yang kita inginkan. Kadang-kadang perbuatan kasih ini semata-mata bukan tentang mereka yang tersisih,
tetapi tentang kita, yakni apakah memenuhi peran dan panggilan kita sebagai orang percaya atau tidak. Jangan lari ketika kita bertemu dengan orang-orang tersisih, dan jangan menghindar atau mengabaikan mereka. Seharusnya kita tuh membantu dan mengasihi mereka, karena mereka sangat membutuhkan gitu loh. Kita adalah, ini tuh kesempatan untuk menunjukkan kebaikannya gitu. Dalam hukum kasih yang hukum kedua juga dikatakan kan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus melakukannya, Tuhan pasti menolong dan memampukan kita untuk melakukan hal-hal baik. Dan jadi dari situ kita tuh harus menolong mereka, dan jangan malah mengata-ngatainya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kiranya apa yang sudah hamba-Mu sampaikan dapat menjadikan bekal untuk kehidupan kami yang akan mendatang, untuk menjadikan kami lebih baik lagi. Dan terima kasih sudah menyertai kami dari awal sampai akhir ini. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.